Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sumeneb, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Jianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Tiada Pernah Kuragukan Kasih Setiamu ya Tuhan.
Dan sebagai persembahan selanjutnya adalah pujian yang berjudul Hanya Kau Milikku di Surga. Hanya Kau milikku di surga, ini di bumi hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, segala yang ku ingin di bumi hanya Kau. Amin. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan
semua kami persembahkan beberapa pujian. Kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema yang akan disampaikan oleh Ibu Erlin Tanasa. Para pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan sebagai tema khotbah pagi ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema memenangkan peperangan rohani. Sebagai ayat bacaan firman Allah terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ini mengajarkan kita beberapa kebenaran penting. Yang pertama, kita hanya bisa menjadi kuat dengan kekuatan dari Allah. Yang kedua, perlengkapan senjata Allah lah yang akan melindungi kita dari serangan-serangan si jahat. Dan yang ketiga, peperangan kita bukan melawan manusia, tetapi peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Contoh yang bagus sekali mengenai poin ini adalah mengenai malaikat Mikael, ya. Dia adalah sang penghulu malaikat yang dikisahkan dalam surat Yudas ayat 9. Mikael kemungkinan besar merupakan malaikat yang paling perkasa dibanding dengan semua malaikat Tuhan yang lain. Tidak menegur iblis dengan kuasanya sendiri. Namun Mikael mengatakan kiranya Tuhan menghardik engkau. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 8 pun mencatat bahwa pada akhir zaman Mikael akan mengalahkan iblis. Walaupun demikian, saat dia berkonflik dengan iblis, Mikael menghardik iblis dalam nama dan otoritas Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Karena hanya melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus, orang Kristen akan memiliki otoritas terhadap iblis dan antek-anteknya. Hanya di dalam nama Yesus kita dapat mengusir kuasa kegelapan itu. Yang kedua, Efesus 6 ayat 13 dan 18 memberikan kepada kita sebuah gambaran mengenai suatu perlengkapan senjata rohani yang sudah Allah berikan kepada kita untuk memperlengkapi kita supaya kita mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kita mampu berperang melawan kuasa si jahat itu. Antara lain, yang pertama, senjata rohani yang diberikan Allah itu adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Yang ketiga, Injil damai sejahtera. Dan yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang ketujuh, pedang roh. Dan yang kedelapan, berdoa dalam roh. Apa arti senjata-senjata rohani ini bagi peperangan rohani kita? Kita perlu menyatakan kebenaran ketika kita melawan tipu muslihat iblis. Itulah yang dimaksud dengan ikat pinggang kebenaran. Dengan berikat pinggangkan kebenaran, kita bisa tenang karena kita dinyatakan benar lewat pengorbanan Kristus bagi kita di atas kayu salib. Kita harus memberitakan Injil betapapun besarnya hambatan yang harus kita alami. Kita tidak boleh goyah sedikit pun dalam iman kita sekeras apapun iblis menyerang kita.
Pertahanan kita yang paling utama itu akan menjadi jaminan bahwa kita sudah diselamatkan. Tidak ada kuasa apapun yang dapat mencuri atau mengambil itu dari kita. Senjata untuk menyerang kita itu adalah firman Allah. Jadi bukan pendapat manusia ataupun perasaan kita sendiri. Kita perlu mengikuti teladan Yesus yang mengenali bahwa ada kemenangan rohani yang hanya dapat dicapai melalui doa. Yesus itu teladan utama kita dalam peperangan rohani. Perhatikan bagaimana Yesus menghadapi serangan langsung dari iblis. Ketika Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya dicatat di kitab Injil Matius, laparlah Yesus. Lalu datanglah si iblis itu dan berkata kepadanya, Yesus, jika engkau memang anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi apa jawab Yesus kepada iblis? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, Yesus, jika engkau memang anak Allah, jatuhkanlah dirimu sekarang juga ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis pun membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya dan kemewahannya. Dan iblis berkata sekali lagi kepada Yesus, Yesus anak Allah, semua itu akan kuberikan kepadamu asalkan engkau mau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Dan lihat, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Itu tercatat dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi saudaraku pendengar, lewat teladan yang diberikan Yesus, kita tahu bahwa cara yang paling ampuh dalam melawan iblis itu adalah dengan memperkatakan firman Allah. Iblis tidak berdaya menghadapi pedang roh firman Allah yang hidup itu. Karena firman Allah itu adalah perkataan mulut Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Contoh utama mengenai cara yang tidak tepat dalam menghadapi peperangan rohani, misalnya yang pernah dilakukan oleh ketujuh anak-anak Sekewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mereka coba menyebut nama Tuhan Yesus secara tidak hormat. Mereka berkata, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus secara sembarangan. Maka mereka yang melakukan hal itu, 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sekewa, kalah dalam melawan iblis itu. Roh jahat yang mereka usir malah melawan mereka. Roh jahat itu berkata, Yesus aku kenal, Paulus juga aku tahu, tapi kamu, siapa kamu? Sehingga orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka, mengejar mereka, bahkan mengalahkan mereka. Maka anak-anak Sekewa itu semuanya lari terbirit-birit, meninggalkan rumah orang yang kerasukan itu dengan telanjang dan luka-luka pada tubuhnya. Sungguh dipermalukan.
Kisah ini pun tercatat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Pertanyaannya, di mana letak permasalahannya? Masalahnya karena ketujuh anak Skewa menggunakan nama Yesus itu dengan sembarangan. Itu tidak cukup. Karena ketujuh anak Skewa itu tidak punya hubungan yang intim, yang dekat, yang akrab dengan Yesus, tetapi mereka coba pakai nama Yesus. Karena itu kata-kata mereka jadi kosong, tidak berkuasa, tidak ada otoritas di dalam kata-kata mereka. Ketujuh anak Skewa bergantung hanya pada metodologi. Mereka tidak bergantung kepada kuasa Yesusnya. Dan mereka tidak menggunakan firman Allah dengan penuh iman ketika mereka mengusir orang yang kerasukan itu. Alhasil mereka kalah. Mereka bahkan dipermalukan. Mari kita belajar dari teladan buruk. Ya, teladan buruk yang dialami oleh ketujuh anak Skewa ini juga menjadi peringatan dan pengajaran bagi kita. Ya, kita harus melakukan peperangan rohani itu dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata yang diberikan Allah kepada kita, tapi dengan cara yang benar. Sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab. Secara ringkas, apa kunci untuk peperangan rohani yang sukses? Kalau kita mau melakukan sebuah peperangan rohani dan kita mau peperangan rohani kita sukses, maka yang pertama, kita perlu bergantung 100% pada kuasa Tuhan. Bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengusir iblis itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dalam nama kita sendiri. Dan yang ketiga, kita harus melindungi diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengusir iblis itu dengan apa? Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Harus lengkap. Seluruh perlengkapan senjata Allah harus kita kenakan secara lengkap. Kalau tidak lengkap, kita tidak bisa menang dalam peperangan rohani itu. Yang keempat, kita harus melakukan peperangan itu dengan pedang yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Namanya pedang roh. Itulah firman Tuhan. Akhirnya kita perlu mengingat bahwa dalam peperangan rohani melawan iblis dan para pengikutnya, ingat, tidak setiap dosa itu berasal dari iblis dan perlu dipatahkan. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekian dahulu, selamat hari Minggu disertai doa dari studio, kiranya Tuhan memberkati sekalian pendengar. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih. Setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Kekuatan di Hidupku Kudapat dalam Yesus. Tak
Sebagai persembahan kami selanjutnya adalah pujian yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Sebagai pujian kami yang terakhir adalah pujian yang berjudul Yesus Kaulah Pembelaku. Demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio,
kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan. Dengan waktu dan gelombang yang sama, kiranya berkat, sejahtera, kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Yang berada di sekelilingku,